Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya kepada Bapak Ibu sekalian, pengunjung maupun pasien di RSUD Dr. Abdurrahim Situbondo. Hari ini bertepatan dengan Pekan Imunisasi Nasional. Nomor antrian 53, silakan menuju loket 5. Dan hari ini pula salah satu dokter spesialis anak di RSUD Dr. Abdurrahim Situbondo, yaitu Dr. Debbie, akan sharing ilmu terkait imunisasi. Meningkat waktu yang ada, kami persilakan kepada beliau untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan imunisasi. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berdiri di depan lobi Rumah Sakit Umum Dr. Abdurrahim Situbondo untuk kembali menyapa bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang dalam proses pendaftaran dengan sedikit sharing dari kami dari KSM Ilmu Kesehatan Anak dalam rangka Hari Pekan Imunisasi Dunia 2026. Hari ini kita akan menyampaikan beberapa hal, kita akan juga menjawab keraguan ataupun keingintahuan dari Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini. Silakan menuju loket 5. Baik. Dari awal dulu. Ya. Sebelum kita bicara tentang imunisasi, kita harus tahu dulu apa yang terjadi di dunia kesehatan anak akhir-akhir ini. Kita tahu kunjungan poli anak semakin meningkat, kunjungan dokter-dokter praktek swasta semakin meningkat, bapak ibu yang membawa anak-anaknya untuk berobat juga semakin banyak. Ada apa sebenarnya? Silakan menuju loket 6. Dari sini aja bisa? Dari sini bisa? Baik, ini yang pertama terjadi di berita Indosiar. Semoga Bapak Ibu masih ada yang menonton Indosiar. Waspada, kasus campak di Indonesia meningkat. Kemudian Menteri Kesehatan meninjau langsung kejadian campak di Kabupaten Sumeneb, kabupaten tetangga yang harus kita nyebrang laut dulu. Kemudian Kemenkes mencatat ada 8.200 kasus campak dengan 4 pasien meninggal dunia. Kemudian lagi Kemenkes bilang bahwa 1 kasus difteri saja sudah termasuk KLB difteri. Dan tercatat difteri merebak di 20 provinsi di Indonesia. Kemudian Menteri Kesehatan kembali mengumumkan ada kasus polio ditemukan di Kabupaten Pidi, Aceh. Di Kota Madia, Surabaya juga telah ditetapkan kejadian luar biasa polio. Kemudian ada ancaman baru virus polio di 30 provinsi di Indonesia. Kasus ini juga yang akhir-akhir ini merebak di Situbondo, yaitu kasus HFMD atau kasus flu Singapura. Di seluruh Indonesia ditemukan ada 6.500 kasus flu Singapura. Belum lagi kasus pneumonia pada balita dengan gejala batuk, sesak, demam juga melonjak tinggi akhir-akhir ini. Lalu bagaimana dengan di Situbondo? Saya menemukan berita di Situbondo sudah ada 51 anak yang terpapar campak yang bisa menyebabkan kebutaan. Belum lagi kasus pneumonia di Situbondo naik 1,8%. Seolah-olah sedikit, tapi kalau jumlah anak di Situbondo ada sekitar 100.000, maka 1%-nya sudah 1.000. Banyak sekali.
Apa sih semua itu, berita-berita itu apa sih, kok sepertinya menakutkan? Ini adalah penyakit-penyakit yang banyak kita temui akhir-akhir ini. Satu, campak, ruam merah di seluruh wajah, lalu menjalar ke badan. Silakan menuju loket 2. Ini adalah gambar untuk kasus flu Singapura, di mana bercaknya ada di tangan, kaki, dan daerah mulut. Kemudian ada kasus balita dengan kuning yang bertahan lebih dari usia 1 bulan, yang beberapa penderita mengakibatkan sampai meninggal dunia. Kemudian ada kasus rotavirus, diare karena rotavirus yang menyebabkan nyeri berulang, nyeri yang hebat pada anak-anak. Kemudian ada juga difteri, ada juga polio, yang mana kita sudah lama tahu bahwa polio hampir lagi tidak ada di Indonesia, tapi akhir-akhir ini muncul kembali. Dan yang banyak sekali akhir-akhir ini kita temukan, mungkin juga terjadi pada cucu atau anak-anak Bapak Ibu semua, adalah pneumonia pada anak. Nomor antrian 60, silakan menuju loket 5. Yang terlihat dengan gambaran foto ronsen dan kondisi anak yang harus memakai oksigen. Padahal kita tahu juga ada banyak sekali penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Salah satunya adalah pneumonia tadi, campak, kemudian difteri, pertusis, diare karena rotavirus, dan masih banyak lagi. Karena itulah hari ini kita akan berdiskusi, kita akan sharing bersama tentang Nomor imunisasi. antrian 61, silakan menuju loket 4. Imunisasi pada anak perlu atau berlebihan? Dengan background tadi banyak sekali penyakit-penyakit di sekitar kita, kemudian ada banyak juga penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, maka hari ini kita akan sama-sama Nomor antrian 61, melihat silakan menuju loket 4. apakah imunisasi itu perlu atau sebenarnya berlebihan banget sih. Anak-anak kecil-kecil kok sudah disuntikin segala macam obat suntikan. Sebelum kita membahas perlu atau berlebihan, kita harus tahu dulu apa itu imunisasi. Imunisasi terdiri dari 3 pengertian yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah vaksin. Vaksin itu adalah produknya atau obat yang kita suntikkan. Sedangkan vaksinasi adalah proses penyuntikannya. Jadi tolong dibedakan, vaksin adalah obatnya yang spesifik untuk penyakit tertentu yang nantinya akan disuntikkan. Sedangkan vaksinasi adalah proses penyuntikannya. Silakan menuju loket 5. Kemudian imunisasi sendiri adalah proses di dalam tubuh yang membuat seseorang menjadi kebal terhadap suatu penyakit karena sudah disuntikan obat vaksinnya. Jadi secara garis besar, vaksinasi atau imunisasi adalah latihan untuk tubuh untuk melawan penyakit. Silakan menuju loket 6. Kita ambil contoh untuk campak. Bagaimana beda antara kekebalan badan anak yang sudah divaksinasi dan yang belum divaksinasi. Kalau pada yang sudah divaksinasi, vaksin akan masuk, kemudian dia akan membentuk sel memori. Sel memori yang mengingatkan badan bahwa, oh, saya sudah pernah membentuk kekebalan atau antibodi terhadap si campak ini. Kemudian ketika anak tersebut terkena virus campak dari luar atau dari lingkungannya, maka sel memori akan bekerja mengingatkan badan bahwa, hai badan, ini ada virus campak loh. Sel memori mulai akan mengaktifkan antibodi. Karena itu pada anak-anak yang sudah divaksin,
Walaupun ada virus campak masuk, virus campak ini akan dihancurkan oleh antibodi karena dia sudah punya sel memori, sehingga virus akan ternetralisir sepenuhnya atau virus akan ternetralisir sebagian dan akan menjadi gejala yang lebih ringan. Sedangkan pada anak yang tidak diimunisasi, badan tidak punya sel memori terhadap virus campak, sehingga ketika ada virus campak masuk, antibodi atau kekebalan menjadi tidak berjalan. Akibatnya vaksin yang Nomor antrian virus yang 65. tadi Silakan menuju tidak loket bisa 5. dinetralisir, tidak bisa dibunuh oleh antibodinya. Akibatnya apa? Muncullah gejala campak yang sangat berat, mulai dari demam tinggi, ruam seluruh badan parah, mata merah, sampai ke komplikasinya yaitu radang paru, bahkan ke radang otak. Tapi kan dok, ada nih orang yang bertanya, oke, kita paham bahwa dengan vaksin kekebalan akan naik. Tapi kan imunisasi membuat anak demam, bahkan tetangga saya jadi kejang. Bagaimana nih? Harus diingat, tidak semua imunisasi menyebabkan demam. Kalaupun terjadi demam, harus diingat bahwa tubuh sedang membentuk kekebalan, sistem imun jadi aktif, dan ini normal dan bersifat sementara. Biasanya demam akan hilang dalam 1-2 hari saja. Terus kalau kejang gimana? Kejang jarang terjadi dan hampir tidak pernah disebabkan oleh vaksinnya. Kita tahu tadi vaksin adalah obat ya. Tapi kejang lebih sering terjadi pada anak-anak yang demam. Walaupun dia tidak divaksin, kalau dia demam, banyak anak yang kemudian menjadi kejang. Jadi, apa yang harus dilakukan? Segera berikan obat untuk pereda demam. Bisa paracetamol, bisa ibuprofen. Kalau demamnya ringan, kompres-kompres aja, kasih minum yang banyak, dan dia akan hilang sendiri. Karena itu adalah proses yang normal. Untuk mencegah demam yang terjadi tadi, pastikan ketika imunisasi anak harus sehat. Tidak boleh sedang demam, tidak boleh sedang batuk pilek, tidak boleh sedang diare. Nafsu makannya ada, tapi nafsu makan ini kita harus pahami bukan hanya nafsu makan terhadap nasi ya. Anaknya nggak makan nasi tapi habis bakso 2 mangkok. Anaknya nggak mau makan nasi tapi roti 1 Nomor antrian pas. 66. Silakan menuju Itu loket termasuk 6. nafsu makan yang baik. Kemudian berikan vaksin yang paten. Vaksin yang Nomor paten, antrian 66. Silakan menuju loket 6. vaksin yang paten adalah vaksin yang memang benar-benar dari Kemenkes atau dari pabrikan. Jangan hanya tergiur harga murah misalnya, kemudian vaksin di sembarang tempat dan tidak diberikan bersamaan. Ada orang tua yang wes dok biar nggak bolak-balik datang, suntik aja langsung 5. Itu tidak boleh karena setiap vaksin punya jadwal, setiap vaksin punya jarak, dan setiap vaksin punya apa yang boleh bergabung dan apa yang tidak. Tapi dok, anak tetangga saya tidak pernah divaksin kok sehat-sehat saja. Saya nggak pernah vaksin, saya nggak sakit nih sudah umur 50. Harus dipertanyakan, ini benar-benar tidak sakit karena anaknya kebal atau dia tidak sakit karena ada sesuatu yang bernama herd immunity, perlindungan bersama. Di mana herd immunity itu, jika sebagian besar anak sudah divaksin, maka si anak tadi yang tidak divaksin sendirian itu menjadi akan terlindungi. Kalau begini, maka kita akan berpikir anak tetangga tidak divaksin, kemudian aku ikut-ikutan, nggak usah anak aku divaksin. Anak sebelah rumah juga, aku juga ikut-ikutan. Akhirnya anak yang divaksin ini menjadi sangat sedikit. Akibatnya apa? Akibatnya begini. Ketika ada
banyak anak yang tidak dilakukan vaksinasi, anggaplah ini sedang sakit campak. Anak ini tidak divaksin, anak ini tidak divaksin. Maka dari sini akan menular ke sini, virusnya akan menjadi lebih ganas. 67. Silakan menuju Kemudian loket akan 5. menular ke sini, virusnya juga akan lebih ganas. Yang sudah tervaksin vaksin hijau-hijau ini juga akan kena akhirnya. Maka virusnya akan terus berjalan tanpa henti. Kalau vaksinasinya menjadi lebih banyak anak yang tervaksinasi lengkap, maka ketika ada satu anak yang terinfeksi, dia akan terhenti sampai di sini. Dia tidak akan pindah kemana-mana karena semuanya sudah divaksin. Kalau tiba-tiba ada satu anak di sini yang vaksinnya tidak lengkap, maka si anak ini juga akan terlindungi. Oke, kita sudah tahu nih, oh berarti anak tetangga nih terlindungi oleh anak-anak kita yang sudah tervaksin. Terus katanya vaksinasi itu menyebabkan autis. Pernah dengar nggak? Vaksinasi menyebabkan kelainan mental. Vaksinasi adalah racun yang akan merusak otak anak kita. Silakan menuju loket 2. Benarkah begitu? Ternyata isu itu dimunculkan oleh orang-orang yang anti vaksin, yang mana mengacu pada suatu jurnal Antrian 70. Silakan menuju loket 6. tahun 1998 yang menyebutkan seperti itu, tapi ternyata si pembuat jurnal ini menarik jurnalnya sendiri. Silakan menuju loket 6. Karena kemudian dari jurnal itu, dari penelitian itu ditemukan adanya kecurangan. Jurnal yang curang tidak bisa kita percaya. Sebenarnya bukti ilmiah terkini tidak ada bukti penelitian yang menyebutkan bahwa vaksin menyebabkan autis. Nomor antrian 71. Silakan menuju loket 6. Lalu kita akan lihat jadwal imunisasinya. Jadwal imunisasi kita bagi menjadi imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Ini adalah masing-masing usia kurang dari 1 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 9 bulan, 10 bulan, dan imunisasi lanjutan di usia 12 bulan dan 18 bulan. Kalau kita melihat ini, kok banyak sekali ya Dok, suntikan-suntikan, ada sampai 4 macam, 2 suntikan, 2 tetes. Ini apa sih sebenarnya? Beberapa vaksin memang diberikan berulang kali. Kenapa? Karena vaksin tersebut sifatnya tidak terlalu kuat. Jadi dosis pertama adalah pengenalan untuk memunculkan sel memori tadi. Nomor antrian 72. Silakan menuju loket 5. Dosis kedua untuk penguatan, jadi sel memorinya bertambah kuat. Dan dosis ketiga untuk perlindungan optimal, sehingga si anak tadi akan terlindungi seumur hidupnya. Jadi, berdasarkan yang tadi, menurut Bapak Ibu semua, imunisasi pada anak itu berlebihan atau perlu sih? Masih bingung? Imunisasi perlu, bukan berlebihan, karena banyak tadi alasan-alasan yang sudah kita sharingkan. Mulai dari melindungi anak dari komplikasi berbahaya, kemudian membentuk kekebalan tubuh termasuk kekebalan lingkungan, kemudian vaksin-vaksin yang diberikan terbukti aman dan efektif serta diawasi secara ketat oleh BPOM, MUI untuk label halalnya, dan seluruh dokter anak di Ikatan Dokter Anak Indonesia. Imunisasi jika diberikan secara sesuai jadwal dan usia, tidak berlebihan, mengurangi resiko sakit berat, dan adalah keputusan terbaik bagi orang tua. Kalau masih ragu, mari kita coba lihat video yang
dibuat oleh UNICEF pada tahun 2025 tentang bagaimana sih kita melindungi anak-anak kita. Kalau anak kita main ada tangga seperti ini, apakah kita biarkan dia dalam bahaya? Kalau dia hampir nyemplung kolam, apakah kita biarkan? Ada anjing di situ, apakah kita biarkan dengan banyak berbahaya seperti ini? Nomor antrian 73, silakan menuju loket 2. Ketika dia bermain di dapur banyak pisau, apakah kita juga biarkan pisau-pisau itu tanpa penghalang apa-apa, termasuk stop kontak? Kalau kita melindungi mereka, maka kita juga harus melindungi fisik mereka, kesehatan mereka dengan banyak kuman di sini. Kita harus melindunginya dengan Nomor pemberian antrian 74, imunisasi. silakan menuju loket 1. Karena melindungi anak itu tidak hanya dari fisik saja, melindungi dari bahaya, jatuh, tercebur, tersetrum, kena pisau misalnya, tapi juga harus melindungi kesehatan anak dengan melindungi dia dari berbagai macam penyakit. Kita tidak mungkin mengurung anak di dalam rumah untuk 24 jam kita awasi, karena dia harus sekolah, dia harus bermain dengan teman-temannya untuk keperluan tumbuh kembangnya. Karena itu kita harus memberikan imunisasi secara lengkap. Sehat kini, sehat nanti, ayo lengkapi imunisasi. Butuh konsultasi tentang imunisasi, kami siap membantu di Poli Anak Rumah Sakit Dr. Abdurrahim Situbondo. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk sharing dengan saya. Silahkan jika ada pertanyaan atau keraguan yang mungkin bisa saya jawab kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Saya sharing ya dok ya. Saya sebagai seorang ibu juga nih dok. Saya tuh miris kadang kalau di sekolah anak itu ya dok. Saya tidak mau diimunisasi. Karena kan kalau sudah sekolah dasar sudah ada imunisasi lanjutannya ya dok. Kadang itu tidak mau diimunisasi, alasannya bla 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 gitu. Tapi kalau saya secara pribadi eman-eman ya, kasihan nanti ke depannya. Monggo Bapak Ibu sekalian, apabila ada hal yang ingin ditanyakan, mumpung ada dokternya. Atau dari mbak-mbak karyawan sebagai ibu-ibu muda. Sepertinya sudah cukup jelas ya dok ya. Karena imunisasi itu ada. Dari live streaming ada yang bertanya? Nomor antrian 76, silakan menuju loket 6. Oh ada yang tanya dok, monggo dok. Ini ada yang tanya via WA Japri. Wah, ibu-ibunya pasien, entah pasien dari polis ini atau praktek rumah. Dia bertanya, anak saya pernah panas tinggi saat pemberian DPT 1. Apakah untuk DPT 2 boleh diberikan kembali atau harus berganti vaksin atau tidak usah diberikan? Sesuai dengan yang saya sharingkan tadi, bahwa demam adalah efek samping yang normal terjadi pada vaksin-vaksin terutama DPT, karena memang pertusisnya membuat vaksin ini mengakibatkan 50% demam.
Tapi karena biasanya ringan dan mungkin kebetulan pada anak ibu itu termasuk demam yang tinggi, maka vaksin berikutnya tetap diberikan dengan kondisi tertentu. Misalnya harus dipastikan dulu anak ini sehat, tidak sedang baru sembuh sakit atau sedang sakit. Yang kedua, begitu mulai demamnya naik agak tinggi, misalnya jadi 38, maka pemberian obat anti demam seperti paracetamol atau ibuprofen harus segera diberikan dan dikompres, jangan menunggu sampai demamnya sangat tinggi. Apakah harus berganti vaksin? Selama tidak ada tanda shock anafilaktik atau reaksi alergi berat, penggantian vaksin tidak perlu dilakukan. Hanya pencegahan lebih awal seperti pemberian obat demam lebih awal, kompres yang lebih agresif mungkin harus diberikan. Demikian dengan ibu, nggak nyimpan nomornya, ibu yang bertanya. Terima kasih banyak dan itu jawaban saya. Jika masih ragu silakan boleh datang ke Poli Anak Rumah Sakit Dr. Abdul Rahim untuk berdiskusi selanjutnya. Terima kasih. Ini ada lagi dok yang lewat live streaming dari Marta Fakih. Dok, anak saya sering kejang di saat panas, imunisasi tinggal campak lanjutan. Apakah harus imunisasi apa enggak ya dok? Terima kasih Pak Fakih. Oh, Marta Fakih. Imunisasi campak kejadian panasnya kurang dari 50%, tidak seperti DPT. Jadi, jika anak Bapak dalam kondisi yang optimal, tadi sehat, tidak sedang sakit, tidak baru sembuh sakit, maka harus diberikan imunisasi campak lanjutan. Kenapa harus diberikan? Imunisasi campak lanjutan meningkatkan kekebalan yang sudah diberikan pada campak di usia 9 bulan. Sehingga pemberian lanjutan itu akan membuat anak ini menjadi kebal, mempunyai kekebalan terhadap campak seumur hidup. Dalam artian, mungkin ada virus campak yang masuk, tapi gejala yang muncul menjadi sangat ringan. Misalnya hanya demam saja, atau hanya seperti flu-like syndrome, jadi cuman males-malesan aja, anaknya agak lemes, tapi dia akan sehat kembali. Jadi saran saya tetap diberikan sama dengan ibu yang tadi pemberian DPT, pemberian obat demam diberikan lebih awal jika memang dia ditemukan demam di awal setelah suntik. Kemudian jangan lupa kopras yang agresif juga harus diberikan. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Marta Fakih. Semoga penjelasan dari Dr. Debbie cukup ya. Kalau masih kurang bisa langsung berkonsultasi di Poli Anak RSUD Dr. Abdul Rahim Situbondo. Kita cek lagi apa ada pertanyaan. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, dokter. Monggo untuk closing statementnya, dokter. Baik, terima kasih banyak untuk hari ini. Sesuai dengan mandat dari Presiden kita bahwa kesehatan anak terutama di bawah 2 tahun sangat diperhatikan, mulai dari pemberian imunisasi, kemudian penanganan stunting, pemberian nutrisi yang baik untuk anak-anak terutama di bawah 2 tahun, maka jangan ragu untuk memulai pemberian vaksin. Dan jikalau sudah ada anak-anak dari Bapak Ibu yang terlambat pemberian vaksinnya, maka kita akan lakukan imunisasi kejar. Imunisasi kejar dengan jadwal yang berbeda dengan imunisasi yang seharusnya. Tapi tetap saja semakin banyak anak yang dilakukan imunisasi atau vaksinasi, maka akan terbentuk herd immunity yang sangat luar biasa, sehingga anak-anak di sekitar yang tidak dapat diberikan vaksin, misalnya anak-anak dengan penyakit kanker, anak-anak dengan penyakit hidrosefalus misalnya, akan sangat terlindungi. Mari kita saling membantu anak-anak yang sekitar kita yang mungkin kurang beruntung dengan kondisi kesehatannya, dengan pemberian imunisasi atau vaksinasi pada anak-anak kita yang sehat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Debbie. Sebagai penutup boleh kita tutup dengan pantun. Membeli jamu di atas nampan, jamu diminum, badan pun kuat. Imunisasi itu bekal masa depan, agar tubuh tumbuh menjadi generasi yang hebat. Terima kasih dari kami, dari unit PKRS RSUD Dr. Abdurrahim Situbondo bersama Dr. Debbie spesialis anak. Mohon undur diri, mohon maaf bila ada salah kata, salah perbuatan. Kita bertemu untuk edukasi awam di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.